Hi, how is it going guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini aku banyak membahas tentang segala sesuatu yang berbau Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Thanks for stopping by, subscribe and like, or highly appreciate it. Thank you guys and enjoy the video. Hari ini aku syuting di tempat yang lain, di hotel di Memphis, karena aku ngerasa suasananya beda gitu ya. Jadi coba lihat deh, cantik banget kotanya. Tuh. Let me show you a little bit. Langsung ke jalan, dan ini adalah hotel paling ngetop ya, Memphis, The Peabody Hotel. Alright, karena ini di bulan Oktober, biasanya di Amerika akan ada festival yang paling ditunggu-tunggu sama anak kecil, yaitu Halloween. Dan kita akan ngerayain sekitar 1 minggu lagi. Dan aku pikir aku akan bagi, mumpung di bulan Oktober ini, aku akan bagi ceritaku tentang pengalaman misteri yang aku alami sendiri sepanjang hidupku. Ya, aku ini orangnya sangat suka sama segala sesuatu yang horor. Bukan fans, tapi aku suka nonton film horor dan segala macam. Tapi aku adalah orang yang gak mudah ditakut-takuti dan selalu mencari jawaban logisnya dulu gitu. Aku bukan tipe yang percaya adanya pocong, percaya adanya hantu, terus habis itu aku gak percaya pelet, aku gak percaya dukun. Aku sempet sih coba datang ke dukun dan segala macam hanya untuk mengecek kebenarannya mereka gitu. Terus habis itu probabilitasnya berapa gitu. Jadi lebih kepada survei sambil ngecek-ngecek, karena kita nggak bisa bilang percaya tanpa ngecek dulu gitu kan ya. Nggak bisa kita bilang bumi itu datar tanpa ngecek data-datanya, apakah kita percaya bumi itu bulat atau bumi itu datar gitu. Jadi itu maksudku. So berdasarkan dari situ aku masuk ke golongan yang skeptis, yang tidak percaya, yang kalau misalnya ada pocong di depanku, aku akan datang, deketin dia, terus habis itu tusuk-tusuk gitu loh, atau ngadain wawancara sama si pocong itu. Kayak gitu, karena pernah terjadi beberapa hal misteri dalam hidupku, kayak misalnya di kantorku tuh ada kesurupan dan segala macam. Aku adalah satu dari sedikit orang yang berani megangin, yang berani nanya-nanya, yang berani ngecek orang ini bohong atau tidak, ya semacam itulah ya. Aku nggak mau snob, tapi intinya adalah kepercayaanku seperti itu. Aku sangat-sangat logis orangnya. Oke, dalam hidupku aku mengalami sekitar 3 atau 4 kali peristiwa yang nggak bisa aku nggak mau bilang peristiwa horor, tapi peristiwa yang nggak bisa dijelaskan, belum bisa aku jelaskan. Yang pertama adalah saat jelang kematiannya ayahku, ya aku datang ke rumah sakit dan di situ aku ngalamin hal-hal yang cukup aneh gitu kan. Terus yang kedua adalah saat meninggalnya ibuku, gitu aku melihat sesuatu di kuburannya yang masih basah. Lalu yang ketiga ketika aku mengunjungi suamiku di Jepang. Terus yang keempat justru yang pertama kali terjadi ya, kalau tidak salah. Berantakan banget ngomong. Dan yang keempat justru yang pertama kali terjadi, yaitu pas aku masih kuliah. Supaya runut, aku akan ceritakan satu persatu. Kalau ini terlalu panjang, aku akan ceritakan di video yang berikutnya gitu ya. Jadi yang dalam hidupku yang pertama kali aja dulu. So, waktu aku masih kuliah, aku kuliah di Unpad di Jatinangor, Bandung. Itu aku tinggal di kosan kan. Terus ya seperti ya, remaja pada umumnya ya, suka nonton film horor, suka apa gitu. Nah banyak teman-temanku yang bener-bener percaya, terus mudah ketakutan, terus katanya di kosannya itu banyak hantunya gitu kan. Dan aku ngetawain gitu, mana sini hantunya, kalau ketemu gue kejar-kejar tuh gitu, gue lempar air panas segala macam, pokoknya sesuatu yang ngecek gitu. Itu terjadi berulang-ulang. Aku selalu aku yang masih muda tuh emang agak-agak sompral gitu, sampai sekarang sih masih. Jadi
setiap ada kejadian apa-apa tuh aku selalu ngatain, dan memang kalau memang itu ada kejadian sesuatu, aku yang lain lari tuh aku yang berani konfrontasi si hantu tersebut, yang ternyata biasanya hanya anak kosan lain yang iseng gitu. Jadi berangkat dari situ aku sama sekali tidak percaya adanya hantu-hantuan dan segala macam. Sampai ada perdebatan panjang sama temenku kala itu, dia anak fisika, aku lupa namanya, mudah-mudahan dia nonton juga. Aku ketawain karena selalu cerita yang mistik-mistik terjadi di kampungnya sana. Terus habis itu ya pokoknya aku ketawain, aku bully lah dia gitu kan ya. Nah habis itu aku balik ke kosan setelah hangout gitu kan ya, di kamar kosanku ya. Terus habis itu aku tidur. Nah pada saat tidur itu aku ngerasa aku keluar dari tubuhku dan melayang-layang kayak itu loh, kayak bola yang kena sini tuh, kena sana, apa sih, membal-membal gitu dari satu tempat ke tempat lain gitu. Dan aku melihat, bukan, aku nggak ngelihat diriku, aku cuma ngelihat kok aku ngelayang ya, aku kok terbang gitu dan nggak bisa ngontrol tubuhku gitu. Dan itu terjadi 2 atau 3 kali, 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut-turut. Aku biasa saja, aku cari di internet itu apa, katanya body apa experience gitu, nanti aku tulis di sini ya. Terus di hari keempat atau kelima aku masih tetap ngobrolin itu kan, masih tetap ketemu sama anak ini, aku lupa anak ini namanya siapa, dan aku kata-katain, ngapain lo masuk jurusan fisika kalau lo nggak logis banget pemikirannya ya, kayak gitu-gitu deh, pokoknya parah gitu kan. Nah malamnya lagi-lagi aku mengalami mimpi yang sama, dan kali ini tuh bener-bener aku capek diangkat-angkat dari tubuhku gitu ya, di apa sih, di sekitar kosan itu, di kamar kosan itu, tapi dibanting-banting ke atas, ke dinding sana, ke dinding sini, sampai aku bilang udah dong, gue tahu ini mimpi, udah dong, udah nggak enak lagi nih suasananya gitu. Terus habis tuh ada suara ya yang bilang kayak gini, mulai sekarang kamu jangan suka hina-hina kami ini ada hanya karena kamu nggak bisa lihat aku, hanya karena kamu nggak bisa ngelihat kita, bukan berarti kami nggak ada. Jangan kurang ajar, hargai kami ini ada, kami ini ada, kami ini ada. 3 kali, 4 kali dia ngomong kayak gitu. Terus habis itu kalau kamu terus-terusan kayak gitu, kamu akan ngalamin akibatnya. Ya kira-kira kayak gitu. Dan itu terjadi sekitar 18-20 tahun yang lalu, dan sampai sekarang aku masih ingat. Coba, ini yang membuatku menjadi terus berpikir ya. Biasanya kalau kita mimpi itu kan paling ingat setahun, 2 tahun gitu. Tapi kenapa ini terus-terusan ingat? Suasananya ingat, terus apa yang dibilangin sama entitas di dalam mimpi itu aku ingat, dia ngomong apa gitu. Sampai sekarang nggak pernah lupa kejadiannya. Aku nggak bilang itu hantu, aku percaya dunia lain itu ada, tapi aku tidak percaya adanya hantu gitu maksudnya gitu. Aku sebagai Islam, sebagai Muslim, aku tahu jin itu ada, dan mungkin dia yang ngomong lewat mimpiku itu gitu. Apakah aku kapok dan jadi lebih sopan? Sedikit, tapi jadi cengar-cengir sendiri. Besoknya aku ceritain kejadian ini, seru gue punya pengalaman se-cute ini. Setannya ngomong sama gue untuk ngingetin, cuma lucunya dia nggak bisa nyulik gue kayak yang lu ceritain selama ini sama gue, bahwa setan tuh bisa nyulik dan segala macam ya. Jadi masih tetap sompral, tapi selalu diakhiri sama kata-kataku yang bilang, ya ampun, jangan ini, aku sudah cukup, nggak ngeceng-ngecengin lu lagi gitu kan. Jadi sorry kalau lu tersinggung, gue akan bicara lebih sopan dan menghargai. Tapi aku tidak pernah berhenti untuk tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, tinggal sendirian di rumah dan terjadi sesuatu yang bunyi-bunyi itu, biasanya aku diam sendiri mikirin rasionalitasnya apa sih, logikanya apa sih, apa yang terjadi di dapur, kenapa itu bunyi-bunyi gitu. Terus setelah yakin aku punya mental, nih namanya manusia pasti punya rasa takut kan. Nah setelah yakin aku punya mental dan tidak terlalu takut, sudah
pull myself together gitu, baru aku keluar dari kamar untuk ngecek ada apa. Dan ternyata biasanya selalu ada jawabannya, tapi yang mimpi ini nggak ada jawabannya. Oke lah, untuk hari ini itu dulu, karena saat ini aku lagi di hotel seperti yang tadi aku udah bilang, lagi di hotel. Keluarga aku nungguin di sini, ada 2 orang ini untuk ngajakin jalan-jalan di sekeliling Memphis. Kalau kalian tertarik untuk dengerin ceritaku, pengalamanku yang kedua, ketiga, dan keempat, kasih tahu dan kasih komentar kalian punya cerita-cerita apa. Apakah kalian termasuk seperti kategorinya aku yang nggak percaya, sampai kapanpun nggak akan percaya. Maksudnya percaya tapi dicari dulu gitu, dikejar dulu apakah itu benar-benar hantu apa bukan gitu. Atau yang tipe udah nggak usah banyak masalah, nggak usah nyari masalah, hindari aja gitu ya. Oke deh, sampai situ aja. Makasih udah nonton sampai sini. Thank you. I'll see you on my next video.